Beberapa hari lalu, saya membaca sebuah berita yang cukup membuat saya terdiam. Sebuah perusahaan mengaku sebagai penyedia perjalanan resmi dan menawarkan paket umroh serta wisata internasional dengan harga yang murah, yang jauh di bawah standar. Namun setelah diperiksa oleh pihak berwenang, ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha pariwisata, tidak memiliki TDUP, dan bahkan menggunakan dokumen palsu untuk meyakinkan calon pelanggan. Nah, kasus seperti ini bukan hal yang baru. Di media sosial tentunya kita sering melihat iklan paket wisata super murah, promo keberangkatan yang cepat, atau testimoni yang dibuat agar terlihat meyakinkan. Padahal legalitasnya ini meragukan. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa setiap usaha pariwisata itu wajib untuk mengikuti ketentuan hukum. Mulai dari izin, standar pelayanan, hingga dari sisi perlindungan untuk konsumen. Gitu ya. Namun ironisnya masih ada pelaku usaha ya yang mengambil jalan pintas, seperti mengabaikan regulasi yang pada akhirnya ini pun merugikan wisatawan maupun ya citra industrinya itu sendiri. Ya, disinilah pentingnya untuk memahami legalitas dan aspek hukum dalam bisnis pariwisata. Apa saja yang wajib untuk dimiliki, bagaimana aturan pemerintah bekerja, dan resiko apa yang muncul ketika regulasi berjalan. Dan ketika regulasi itu diabaikan. Maka dari itu, selamat datang di presentasi kelompok 1, legalitas dan aspek hukum pariwisata. Melalui pemaparan ini, kita akan melihat bagaimana hukum bukan hanya sebagai standar atau bukan hanya sebagai sekadar formalitas, ya, tetapi juga menjadi fondasi ya, yang menjadikan sebuah aktivitas pariwisata ini dapat berjalan aman, profesional, dan juga bertanggung jawab. Dan berikutnya di sini akan bahas dasar legalitas usaha. Apa itu dasar legalitas usaha? Legalitas usaha itu adalah pengakuan resmi dari pemerintah bahwa bisnis tersebut sah beroperasi dan diakui hukum, yang artinya negara kamu tahu menjual apa dan siap melindungi selama patuh pada aturan. Usaha tanpa izin adalah ilegal, tidak bisa dilindungi hukum. Bahkan bisa ditutup ataupun dituntut. Dan legalitas itu bukan sekedar surat, tapi bukti bahwa main sesuai aturan. Legalitas itu, usaha ini diwujudkan dalam berbagai dokumen perizinan seperti NIB, SIUP, dan izin lainnya yang sesuai dengan jenis usaha kamu. Pentingnya legalitas itu adalah sangat penting karena memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan seperti klien, mitra, dan investor, serta membuka akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan untuk menghindari risiko, sanksi, ataupun penutupan usaha, menjadikannya fondasi kuat untuk mengembangkan bisnis jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Putri Aprilia Amir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu kontrak mini atau kontrak sederhana Single Trip Transportation Service Agreement. Kontrak ini bernomor 02-FP-Akta-Desember-2025 dan ditandatangani pada Jumat 1 Desember 2025 di Purwakarta. Para pihak yang terlibat adalah pihak pertama, Fit Pro Tours and Travel, dan pihak kedua yaitu Siliwangi Holidays. Pasal 1 dan 2 mengenai maksud dan detail perjalanan. Kerjasama ini dibuat untuk menyediakan armada bus tuna mendukung perjalanan wisata Fit Pro Tours and Travel. Pasal 2 menjabarkan detailnya seperti waktu keberangkatan pada tanggal 18 sampai 19 Oktober 2025 dengan
rute tujuan ke Garut dan melibatkan total 135 orang peserta. Selanjutnya pasal 3 dan 4, kewajiban para pihak. Pasal 3, kewajiban pihak pertama, Fitpro, meliputi memberikan itinerary lengkap kepada pihak kedua, lalu melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, lalu menyediakan penanggung-jawaban lapangan. Pasal 4, kewajiban pihak kedua, yaitu menyediakan armada dengan layak dan tepat waktu, menyertakan driver profesional dan bertanggung jawab atas kendaraan. Pasal 5 dan 6, mengenai biaya dan kondisi khusus, total biaya yang disepakati adalah Rp7.500.000. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. DP-nya sebesar Rp2.500.000 dibayarkan saat penandatanganan kontrak. Pelunasannya Rp5.000.000 dibayarkan maksimal H-1 sebelum keberangkatan. Selanjutnya pasal 6, force majeure, menyatakan bahwa kedua pihak sepakat mencari solusi terbaik apabila terjadi kondisi di luar kendali. Yang terakhir, pasal 7, penutup, menegaskan bahwa perjanjian ini berlaku hanya untuk 1 kali perjalanan. Kontrak ini ditandatangani oleh Fahad Riyadi selaku manajer operasional pihak pertama dan Sylvia Septiani selaku manajer operasional pihak kedua. Dengan ini, perjanjian kerjasama jasa transportasi dinyatakan sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Tazkia. Di sini saya akan menjelaskan poin bagian F, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nomor 1 ada hak warga negara. Poinnya ada hak membuka usaha. Warga negara berhak mengembangkan usaha di lokasi pariwisata seperti warung makanan atau minuman, 2 penyewaan perahu, 3 penginapan atau homestay, 4 sewa ban, ATV, jasa foto, dan kuliner laut. Asal mengikuti aturan pengelola wisata dan pemerintahan daerah. Yang poin nomor 2 ada kewajiban warga negara. Kewajiban menjaga lingkungan destinasi, pengunjung maupun pelaku usaha wajib. Yang pertama ada tidak membuang sampah di pantai. Yang kedua ada menjaga kebersihan area warung, penginapan, dan tepi pantai. Yang ketiga ada tidak merusak ekosistem laut, terumbu karang, atau area konservasi. Yang keempat ada menggunakan fasilitas sampah yang sudah disediakan. Terus ada B, kewajiban taat aturan lokal. Warga negara wajib taat pada aturan seperti tarif resmi parkir, tiket masuk, dan penyewaan perahu. Yang kedua ada jam operasional pantai. Yang ketiga ada aturan keselamatan, misalnya larangan berenang saat gelombang tinggi. Yang keempat ada aturan penggunaan area publik dan fasilitas pengunjung. Yang kelima ada pelaku usaha juga wajib mematuhi aturan tarif yang sudah diterapkan pengelola. Yang C, contoh pelanggaran ringan warga negara dalam pariwisata di Santolo. Beberapa contoh pelanggaran kecil yang sering terjadi. 1, membuang sampah sembarangan di pantai. Yang kedua ada naik perahu tidak mengikuti prosedur keselamatan. Yang ketiga ada melewati batas area berenang. Yang keempat ada pedagang menaikkan harga tidak sesuai aturan. Yang kelima parkir sembarangan sehingga mengganggu akses pengunjung lain. Yang keenam ada memetik atau merusak tanaman di area wisata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat berbagai aspek legalitas, mulai dari izin usaha pariwisata, TDUP, regulasi pemerintah, hingga risiko hukum, ya, ketika aturan ini diabaikan, ya, kita dapat memahami bahwasannya hukum bukanlah hambatan, melainkan pagar pengaman bagi si industrinya ini, gitu ya. Legalitas pun memastikan, ya, bahwa wisatawan ini betul-betul terlindungi, ya. Pelaku usaha, ya, beroperasi secara profesional, kemudian aktivitas pariwisata juga berjalan dalam koridor yang aman dan juga beretika, gitu. Kasus-kasus penipuan perjalanan yang marak terjadi, ya, itu seharusnya menjadi pengingat, ya, bahwasannya tanpa kepatuhan terhadap hukum, ya, bisnis pariwisata itu mudah sekali untuk disalahgunakan. Karena itu penting bagi pelaku usaha, mahasiswa pariwisata, ya, kemudian masyarakat juga untuk memiliki literasi hukum yang baik, ya, dan selalu memeriksa legalitas sebelum mengambil keputusan. Itu akhir kata dari kami, kelompok 1,
berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas ya, mengenai pentingnya legalitas dalam bisnis pariwisata, serta menguatkan kesadaran bahwasannya keberlanjutan industri ini tidak hanya bergantung pada kreativitas dan pelayanan, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi. So, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.